Halo Sobat Cek Fakta, fenomena unik tengah melanda sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sebelumnya berkarir di Eropa atau Liga Kompetitif Asia, kini ramai-ramai hijrah ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia dan Thailand. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Tom Hye, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, hingga Jens Raven kini merapat ke klub-klub Liga 1 Indonesia seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Dewa United, dan Bali United, sementara beberapa lainnya memilih klub di Thailand, misalnya Buriram United. Fenomena ini memunculkan banyak tanda tanya di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Apakah alasan kepindahan mereka semata-mata mencari menit bermain yang lebih banyak? Atau ada faktor lain seperti finansial, popularitas, atau bahkan strategi karier untuk tetap mendapat perhatian seleksi timnas? Lebih jauh, apakah tren ini menunjukkan bahwa proyek naturalisasi Indonesia benar-benar efektif dalam jangka panjang? Atau justru sekadar solusi instan yang tidak menyentuh akar masalah sepak bola nasional? Kita bisa melihat pola kepindahan ini dari beberapa contoh nyata. Rafael Struijk, misalnya, memutuskan meninggalkan Brisbane Roar League Australia untuk bergabung dengan Dewa United. Selama satu musim bersama klub Australia, Struijk hanya tampil 10 kali dan mencetak 1 gol. Kurangnya menit bermain jelas menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Begitu pula dengan Tom Hye yang memilih merapat ke Persib Bandung setelah karirnya di Belanda bersama Heerenveen tidak memberikan banyak peluang tampil reguler. Tidak hanya ke Indonesia, beberapa pemain juga memilih negara tetangga sebagai tujuan karier baru. Sandy Walsh yang semula berada di Yokohama F. Marinos di J1 League Jepang, hanya mendapatkan 8 kali kesempatan bermain sebelum akhirnya menerima tawaran dari Buriram United di Thailand. Begitu juga Shin Patinama, yang mulai tersisih dari skuad Kasiopan di Belgia, memutuskan untuk hijrah dan mencari ritme permainan baru di Thailand. Bahkan pemain senior seperti Jordi Amat memutuskan kembali ke Indonesia dengan bergabung ke Persija Jakarta setelah kontraknya di Johor Darul Ta'zim berakhir, sementara talenta muda Jens Raven yang sebelumnya berkarir di Belanda, kini mencoba peruntungan di Bali United. Langkah para pemain naturalisasi ini memunculkan spekulasi. Apakah mereka hijrah bukan sekadar mencari pengalaman baru, tetapi juga jaminan menit bermain yang lebih besar? Realitasnya memang begitu. Kurangnya jam terbang di klub lama tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga peluang mereka tampil di timnas. Jika pemain jarang bermain di klubnya, konsistensi fisik dan mental mereka akan menurun, sehingga sulit untuk bersaing di level internasional. Disinilah Indonesia menjadi tujuan yang menarik, karena kehadiran mereka di Liga 1 biasanya dijamin sebagai starter dan sekaligus mendapatkan eksposur besar sebagai bagian dari tim nasional. Namun, fenomena ini juga menimbulkan nada sinis. Sebagian supporter dan pengamat menilai bahwa eksodus pemain naturalisasi ini menandakan mereka tidak cukup kompetitif untuk tetap berada di level Eropa atau liga-liga elit Asia. Kritikan ini sering muncul bersamaan dengan pertanyaan besar mengenai efektivitas proyek naturalisasi di Indonesia. Sejak era Christine Gonzalez, Irfan Bahdim, Greg Nwokolo, hingga era Luis Milla dengan Stefano Lillipali, dan era Shin Tae-yang dengan pemain seperti Ilken Baget, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Hye, naturalisasi selalu menjadi solusi instan untuk memperkuat tim nasional. Namun kritiknya tetap sama. Apakah naturalisasi hanya solusi sementara fondasi pembinaan pemain lokal masih lemah? Selain faktor bermain, aspek finansial dan popularitas juga menjadi motivasi penting. Liga 1 Indonesia dan beberapa Liga Asia Tenggara kini mampu menawarkan gaji yang kompetitif, terkadang mendekati standar Eropa kasta bawah. Bagi pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain, pindah ke liga seperti Liga 1, tidak hanya menjamin kesempatan tampil reguler, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan popularitas. Di Indonesia, status pemain naturalisasi secara otomatis menjadikan mereka sosok idola baru di mata media dan supporter. Klub pun memanfaatkan ini sebagai strategi marketing untuk menarik sponsor, meningkatkan penjualan merchandise, dan menaikkan engagement media sosial. Misalnya, kehadiran Tom Hye langsung membuat Persib Bandung trending di media sosial, menunjukkan efek instan dari naturalisasi terhadap branding klub dan liga. Namun,
kritik tetap muncul dari berbagai pihak. Banyak yang menilai langkah-langkah ini justru mengindikasikan bahwa para pemain naturalisasi sudah tidak kompetitif di liga-liga top. Mereka dianggap mencari zona nyaman di Asia Tenggara, bukan menantang diri di kompetisi yang lebih ketat. Fenomena ini memunculkan perdebatan. Apakah naturalisasi Indonesia benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas timnas, atau sekadar jalan pintas untuk menutupi kelemahan pembinaan pemain lokal? Sejak era awal naturalisasi, Indonesia memang mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas skuadnya. Era awal mencatat kehadiran Christine Gonzalez, Irfan Bahdim, dan Greg Nwokolo yang kemudian berlanjut dengan Stefano Lillipali di era Luis Milla. Di era Shin Tae-yong, proyek naturalisasi semakin gencar dengan kehadiran Ilken Baget, Ever Jenner, Sandy Walsh, Gordy Amat, dan Tam Hai. Dampaknya jelas, timnas Indonesia lebih kompetitif dalam menghadapi lawan Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun yang menjadi catatan kritis adalah keterbatasan regenerasi lokal. Setelah beberapa tahun, kontribusi pemain naturalisasi bisa menurun, sementara talenta muda lokal belum cukup siap untuk mengisi posisi yang sama. Jika kita membandingkan dengan negara tetangga, pola mereka berbeda. Vietnam jarang melakukan naturalisasi, tetapi memiliki program pembinaan usia muda yang sistematis yang membuahkan hasil juara SEA Games dan Piala AFF. Thailand memanfaatkan pemain keturunan, tetapi tetap fokus memperkuat liga domestik agar kompetisi lokal berjalan tinggi kualitasnya. Malaysia relatif mirip dengan Indonesia, namun liga mereka lebih tertata dan kompetitif. Filipina mengandalkan banyak pemain keturunan Eropa atau AS, namun liga domestik mereka lemah sehingga ketergantungan terhadap pemain naturalisasi tinggi. Indonesia tampaknya memilih jalur tengah, gencar melakukan naturalisasi, namun pembinaan usia muda dan kompetisi lokal belum maksimal. Fenomena gelombang naturalisasi ini juga memberikan dampak langsung terhadap Liga 1 Indonesia. Di satu sisi, kehadiran pemain naturalisasi meningkatkan standar kompetisi, menarik sponsor, menambah eksposur media, dan menjadi inspirasi bagi pemain lokal muda. Namun di sisi lain, ada risiko pemain lokal kehilangan kesempatan bermain, liga menjadi penampungan bagi pemain buangan dari Eropa dan terbentuk ketergantungan jangka panjang pada pemain luar. Proyek naturalisasi akan efektif hanya jika dipadukan dengan strategi jangka panjang yang matang. Tanpa itu, naturalisasi hanya berfungsi sebagai obat pereda sakit, bukan solusi untuk meningkatkan fondasi sepak bola nasional. PSSI dan klub harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Apakah mereka serius membangun akademi elite? Apakah kompetisi usia muda konsisten digelar? Bagaimana peran klub dalam melahirkan talenta lokal? Masa depan timnas Indonesia kini berada di persimpangan. Dengan banyak pemain naturalisasi pindah ke Asia Tenggara, ada dua kemungkinan besar. Pertama, secara positif, mereka tampil reguler, performa meningkat, dan timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Kedua, secara negatif, kualitas mereka menurun karena kompetisi yang tidak cukup menantang, sementara ketergantungan terhadap naturalisasi berlanjut. Kuncinya adalah manajemen yang visioner. Apakah kita hanya puas dengan efek instan, atau mau membangun fondasi jangka panjang melalui pembinaan pemain lokal yang sistematis? Sobat Cek Fakta, fenomena ini menjadi alarm sekaligus peluang bagi sepak bola nasional. Alarm, karena bisa jadi tanda bahwa pemain naturalisasi tidak cukup kompetitif di level tinggi. Peluang, karena Liga 1 dan sepak bola Indonesia secara umum mendapatkan eksposur, pengalaman internasional, dan peningkatan kualitas kompetisi. Yang jelas, naturalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat bantu sementara. Tanpa pembinaan usia muda yang kuat dan kompetisi lokal yang konsisten, Indonesia akan terus bergantung pada produk instan dari luar negeri, sehingga prestasi jangka panjang timnas akan sulit tercapai. Pertanyaannya kini ada di tangan kita semua. Apakah Indonesia akan terus berada di lingkaran yang sama, mengandalkan naturalisasi sebagai solusi instan, atau mulai serius membangun sistem yang melahirkan bintang lokal sejati yang bisa bersaing di level Asia dan dunia? Mari kita terus pantau, dukung, dan tentunya cek fakta sebelum ikut euforia. Karena masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi muda yang sedang dibina hari ini.